Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1516 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 57 dan ayat 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca perikop di dalam pasal 15 ini bicara tentang kebangkitan. Amin. Yang pertama tentang kebangkitan Kristus. Yang kedua kebangkitan kita. Dan yang ketiga kebangkitan tubuh. Yang menjadi dasar dari semuanya itu adalah kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, saudara, maka tidak ada kebangkitan bagi kita orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah dasar kebangkitan kita orang percaya. Haleluya, dengar baik. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mengalami kebangkitan tubuh rohani. Amin. Haleluya. Tubuh alamiah atau daging kita satu saat nanti akan mati, saudara. Dan terurai kembali ke asalnya, menjadi debu tanah. Kita bersyukur kita boleh mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menjadi percaya kita diselamatkan. Kita mendapat tubuh yang baru yang tidak dapat binasa. Amin. Haleluya. Makanya dalam ayat 54 sampai ayat 56, saya akan bacakan buat kita semua. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau menjelaskan bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, satu saat betul kita akan mati. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dibangkitkan dan kita akan hidup dalam kekekalan. Kita tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Bapa kita di surga yang kekal. Haleluya. Maut tidak akan berkuasa atas kita karena kita hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa kita di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagi dunia, kematian adalah satu kekalahan mutlak. Kematian berarti akhir dari segalanya. Itu pandangan dunia, saudara. Saudara lihat, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, iblis berpikir Tuhan Yesus sudah kalah telak karena dia telah mati. Selesai cerita tentang Yesus. Itu pandangan iblis. Tapi apa yang terjadi? 3 hari kemudian setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung, yang pertama yang bangkit dari maut.
Amin. Haleluya. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah tanda kemenangan atas maut. Haleluya. Sehingga maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Demikian juga dengan kita orang percaya. Yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Betul, kita akan mati satu hari nanti. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan janji Tuhan. Kita tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita semua akan mati cepat atau lambat. Dan itu pasti. Kematian itu akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, yang menjalar kepada kita keturunannya. Tapi yang pasti, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan bangkit dan memperoleh hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa yang kekal. Amin. Haleluya. Ayat 27, perhatikan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan. Haleluya. Kebangkitan Kristus Yesus Tuhan adalah tanda kemenangan kita orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saat ini saudara bergumul dengan pergumulan yang berat, karena banyaknya tekanan, persoalan yang membebani kita, karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita mendapati kehidupan kita, saudara, tidak berjalan lancar, banyak sekali tantangan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Itulah salib yang harus kita pikul. Jangan mundur, jangan menyerah, saudara. Itulah harga yang harus kita bayar karena kita mengikut Tuhan. Kita akhirnya menderita. Nah, kalau saudara mengikut Tuhan, saudara menderita hal-hal seperti itu alkitabiah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu tidak selamanya karena dosa. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita untuk menguji iman kita, untuk sungguh-sungguh lagi, lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Karena kalau kita tidak ada masalah, persoalan, saudara, kita mau berdoa, kita mau beribadah, tawar rasanya, saudara. Tapi ketika kita ada masalah, persoalan, pergumulan, sudah kita mendapati kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa, kita menikmati doa ketika kita ada dalam persoalan pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mengalami pergumulan-pergumulan berat, itu bukan dosa, saudara. Itu alkitabiah. Tuhan Yesus sendiri menderita. Apalagi kita. Itulah salib yang harus saudara dan saya pikul. Tapi ingat, Tuhan Yesus telah menang atas maut. Dia bangkit dari antara orang mati. Saudara dan saya sudah menjadi orang yang lebih dari pemenang. Amin. Dengan demikian saudara dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan adalah orang-orang yang sudah menang atas maut. Haleluya. Saudara nonton film action, film kungfu atau film India dan lain-lain. Jagoan itu pasti kalah duluan. Pasti babak belur, hancur-hancuran. Tapi di endingnya, jagoannya akan keluar menjadi pemenang. Betul? Dengar baik. Menjadi Kristen sejati kita akan mengalami hal yang serupa. Menjadi Kristen itu berarti kita akan berhadapan dengan maut, saudara. Banyak tantangan, tekanan, persoalan, pergumulan yang berat yang akan kita hadapi. Tapi tetaplah beriman, tetap berdoa, tetap belajar menjadi pelaku-pelaku firman, tetap bertahan, tetap bersemangat di dalam Tuhan, maka saudara akan keluar menjadi pemenang. Haleluya. Ayat 58, perhatikan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini mau memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana agar kita keluar menjadi pemenang. Yang pertama saudara, berdirilah teguh. Berdirilah teguh di sini saya artikan, tetaplah setia. Amin. Kesetiaan kita diuji dari hal-hal yang kecil. Setialah pada pasanganmu. Setialah dalam panggilanmu. Setialah melayani Tuhan.
Setialah dalam hal mengikut Tuhan. Setialah sampai akhir. Amin. Jangan bergeser, saudara. Iblis mau saudara bergeser. Berubah setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Permainan iblis, cara iblis, trik-trik iblis. Dia menggoda kita supaya kita bergeser. Supaya kita berubah setia. Tetaplah berdiri teguh, tetaplah setia. Betul, banyak cobaan, banyak godaan yang mencoba menarik kita, menggeser kita. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus berdiri teguh. Harus tetap setia sampai Tuhan datang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tentunya tidak suka dengan orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Dia nggak suka, saudara. Makanya iblis menggoda iman kita agar kita berubah setia kepada Tuhan Yesus. Iblis ganggu keluarga Kristen dengan kehadiran orang ketiga. Saudara, hati-hati. Iblis tidak selamanya berwujud yang seram-seram. Sekarang iblisnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, bos. Iblis juga ganteng-ganteng sekarang. Iblis mau ganggu imanmu. Mereka yang tidak kuat, mereka terjatuh dalam jerat dosa percabulan dan persinahan. Mereka yang terikat dengan dosa itu terus mati dalam keadaan belum bertobat. Saudara lihat, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat 10. Dan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Mereka yang hidup dalam dosa perbuatan daging, mereka tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya, saudara yang berubah setia, saudara akan dicampakkan ke dalam api neraka yang kekal. Betul saudara orang Kristen, betul saudara hamba Tuhan. Tapi karena saudara hidup dalam perbuatan daging itu, saudara akan dicampakkan ke dalam api neraka yang kekal itu. Dengar baik. Iman ibarat tembok yang kuat, yang berdiri tegak, berdiri kokoh, berdiri kuat, tidak bergeser sedikit pun. Artinya, tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Walaupun hujan panas, godaan banyak berseliweran, saudara. Tapi tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah kuat di dalam iman. Tetap kuat berdoa. Tetap setia mengikut Tuhan. Tetap setia melayani Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Dengar baik. Orang yang menjadi pemenang adalah mereka yang setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun tantangan maut di depan mata, dia tetap setia. Haleluya. Yang kedua, saudara, jangan goyah, tetap fokus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan goyah imanmu hanya karena ditawari sejumlah uang, hanya karena ditawari jabatan yang lebih tinggi, atau hanya karena dapat jodoh orang kaya, akhirnya saudara imanmu goyah. Meninggalkan Tuhan hanya karena si Juleha, atau hanya karena si Ahmad. Lebih baik saudara jomblo sejati daripada menjual imanmu hanya gara-gara jodoh, saudara. Jangan goyah imanmu hanya karena hal yang sementara bersifat dunia ini. Itu semua hanya sementara. Tapi iman bicara kekekalan. Amin. Jangan goyah imanmu hanya karena mendengar apa kata orang. Jangan. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan ragu, jangan bimbang. Tetap fokus kepada Tuhan. Haleluya. Kenapa kita harus fokus? Karena seorang yang fokus kepada Tuhan, merekalah yang keluar menjadi pemenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Apapun kata orang kepada kita, tetap fokus kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan fokus kepada dirimu sendiri, sehingga saudara sibuk untuk mencari pujian dari orang, dari sesama kita, dari teman, dari jemaat, atau dari orang-orang di luar sana. Jangan, saudara. Fokus kepada Tuhan. Sehingga apapun kata orang kepada kita, itu tidak akan melukai, menyakiti hati kita. Karena kita fokus kepada Tuhan. Dan orang yang fokus kepada Tuhan, tepat sasaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang fokus kepada Tuhan, merekalah yang akan keluar menjadi pemenang. Haleluya. Yang ketiga, saudara, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya artikan di sini tekun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan ini. Semakin rajin, semakin tekun melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Karena apa?
Tuhan sudah dekat. Amin. Biarlah saat Tuhan datang, Tuhan mendapati kita sedang melayani Tuhan. Haleluya. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada kita yang setia, yang tekun, yang rajin dalam ibadah, melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia ini menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Amin. Mari semakin tekun, semakin semangat, saudara. Saudara, saya melihat sekarang ini banyak sekali teman hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai nggak semangat, saudara, di dalam pelayanan. Tuhan sudah mau datang, mari bersemangat, semakin tekun, memenangkan jiwa. Mari semakin tekun melayani jemaat, melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Layani Tuhan dengan tekun, dengan giat. Tuhan sudah dekat, saudara. Jangan melayani karena amplop, karena PK. Jangan. Layani Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Karena janji Tuhan kepada kita, upah kita nanti. Nah, kalau saudara sudah menerima upah di dunia, yang nanti di surga sudah saudara nggak dapatkan. Makanya fokus kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan upah kepada kita. Jadi di saat saudara melayani jemaat, melayani Tuhan, sekalipun saudara tidak dapat PK, tidak diberikan imbalan amplop dan sebagainya, saudara tidak akan terganggu. Karena saudara menanti upah yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Jangan fokus kepada PK. Fokus kepada upah yang Tuhan sediakan kepada kita. Yang giat, yang tekun melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan kita adalah Bapa yang sangat-sangat teramat baik? Saudara lihat, orang bekerja saja dapat upah, saudara. Dapat upah. Apalagi kita bekerja di ladang Tuhan. Apalagi kita bekerja kepada raja di atas segala raja. Upahnya betul nanti, saudara. Tapi itu pasti. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan tekun. Semakin giat melakukannya, semakin bersemangat. Karena Tuhan sudah mau datang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang keluar menjadi pemenang adalah mereka yang bertekun, giat, bersemangat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana agar kita keluar menjadi pemenang. Yang pertama, saudara, berdirilah teguh. Yang saya artikan, tetaplah setia. Yang kedua, saudara, jangan goyah. Jangan ragu, jangan khawatir, tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Tekun, semangat, semakin rajin mengikut dan melayani Tuhan. Haleluya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Seorang pemenang pasti akan mendapat upah dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyediakan mahkota buat para pemenang. Pastikan saudara tetap setia di dalam Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Dan tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Maka saudara berhak atas mahkota yang sudah Tuhan sediakan kepada mereka yang menjadi pemenang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Ajar terus kami supaya tetap setia mengikut Tuhan. Tetap fokus, tidak goyah, tidak ragu. Tetap fokus di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Ajar terus kami supaya kami tetap bersemangat, tetap tekun, rajin, giat melakukan pekerjaan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Sebab kami percaya upah dari Tuhan buat kami yang setia, yang fokus, dan yang tetap tekun, Tuhan sudah sediakan buat kami kelak nanti di dalam kehidupan yang kekal.
Terima kasih Bapa di surga, berkati semua pendengar, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hidup mereka, rumah tangga, keluarga mereka diberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang punya usaha, mereka yang bekerja, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit, di ruang ICU, kuasa lawatan Tuhan, darah Yesus mengalir seluruh tubuh mereka dan memberikan kesembuhan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai selalu dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, pemerintah yang ada di dalamnya, dan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus melawat, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memulihkan. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pengembalaan, di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan memberkati sehingga makin banyak orang merasakan kasih kuasa Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Tuhan memberkati pelayanan bersama dengan Infinity Ministry. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Berkati media sosial yang kami gunakan, sehingga melalui media sosial ini, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Hamba berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biar berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081 237 247 340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di call center 081 91 30 15 83 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian saudara sudah menjadi bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah ini bersama dengan saya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.